Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. As-su'al kaifa al-i'tiqadu bi basarillahi ta'ala? Al-jawab huwa an taqida anna Allah ta'ala mawsufun bil basari wa annahu bi kulli shay'in basirun yubsiru hatta an-na'lata sawda fil laylati adh-dhulma'i wa asghara min dhalik la yakhfa an basarihi syai'un fi dhahiril ardi wa batiniha wa fawqa as-samai wa ma dunaha. Lakin basaratu ta'ala laysa ka basarina. Wa inna basarana yakunu biwasitatil 'ain. Wa basaruhu ta'ala laysa biwasitati syai'un. Ya, terima kasih Ustaz Abdullah. Jazakallahu khairan. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Al-Jawahir Al-Kalamiyah karya siapa ini? Syekh Thahir bin Shalih Al-Jazairi, ulama kita yang bermadzhab Asy'ari. Kata beliau, as-su'al, pertanyaan, kaifal i'tiqadu bi basarillahi ta'ala? Bagaimana caranya meyakini adanya sifat basar? Sifat nomor 12 tadi ya, sifat basar bagi Allah Ta'ala. Ingat Bapak Ibu, kalau ada ungkapan sifat itu maknanya keterangan tentang Allah ya. Sifat-sifat Allah berarti apa? Keterangan tentang Allah. Tuhan kita itu apa? Tuhan kita itu siapa? Tuhan kita itu seperti apa? Nah, itu untuk menjelaskan Allah itu apa disebutnya sifat. Ya, sifat, keterangan tentang Allah. Nah, salah satu keterangan tentang Allah itu ada namanya sifat basar. Gimana nih caranya meyakini adanya sifat basar? Al-jawab, jawabannya adalah caranya adalah kita harus meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat basar. Kalau mau diterjemahkan, basar itu penglihatan. Jangan maha melihat, beda. Sama seperti kemarin, sifat sama kita terjemahkan pendengaran. Jangan diterjemahkan maha mendengar. Nanti beda dengan sami'an, basiron. Kalau itu ya maha mendengar, maha melihat. Nah, ini as-sama sama al-basar. Sifat pendengaran, sifat penglihatan. Jadi basarnya apa? Penglihatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha melihat, Pak. Maha melihat segala sesuatu yang ada. Kalau jenengan Pak Bu melihat itu terbatas. Kalau Allah tidak terbatas, bisa melihat segala sesuatu yang ada. Anda bisa melihat apa yang sekarang terjadi di mana? Pasar Cibitung atau pasar Tambun. Bisa melihat dari sini? Tidak bisa. Nah, saya aja Pak, kalau kacamata saya lepas nih Pak. Anda itu rata Pak. Rata benar, saya nggak tahu mana wajahnya Ustaz Abdullah. Rata karena saya sudah sudah min 7 aku. Padahal dulu min setengah, min 1, naik terus min 1,5, min 2, sampai sekarang 7 ya. Itulah nikmat matanya dikurangi oleh Allah ya. Alhamdulillah. Artinya mata kita ini terbatas. Melihat sesuatu itu dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi zaman dulu Pak Bu, menurut beberapa riwayat ada satu orang itu bisa melihat sampai ribuan kilo Pak. Matanya itu diberikan kekuatan oleh Allah bisa melihat yang jauh sekali ada, tapi nggak banyak orang, hanya
manusia tidak bisa melihat yang jauh sekali. Kalau Allah Pak Bu mampu bisa melihat semuanya, mau yang di bumi, mau yang di langit, semuanya bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, di sini diterangkan, Allah itu bisa melihat semut hitam. Semut hitam itu kecil ya, semut hitam yang sangat kecil itu di malam hari bahkan yang sangat gelap sekali ya, gelap gulita, bahkan yang lebih kecil dari itu pun Allah bisa melihatnya. Kalau kita mati lampu itu, ya bisa lihat. Iya, dari apa? Kalau pas mati lampu malam-malam nggak bisa lihat, ya Allah. Ya, artinya ini mata kita ini terbatas, ya. Penglihatan kita terbatas. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari penglihatannya Allah Subhanahu wa taala, baik itu apa yang di atas bumi maupun yang di dalam bumi, atau yang di langit, di atas langit, atau yang di bawah langit, semuanya Pak dilihat oleh Allah. Ya Allah. Jamaah sedang ngaji di Baitullah, Allah Maha melihat. Ada jamaah yang mungkin ngaji di masjid lain, Allah Maha melihat. Semuanya Allah bisa melihatnya, ya. Tapi ingat Pak, poinnya itu yang di sini, yang paling akhir. Lakinna basaruhu ta'ala laisa kabasarina. Akan tetapi, itu yang saya kasih warna merah bawah itu ya. Akan tetapi penglihatannya Allah itu tidak sama dengan penglihatan kita. Jangan disamakan. Kenapa? Sesungguhnya penglihatan kita itu butuh perantara bola mata. Bahkan tidak hanya bola mata kita nih kalau mau melihat, harus ada cahaya nggak kalau mau lihat? Iya, harus ada cahaya. Kalau nggak ada cahaya bisa lihat Pak? Nggak bisa. Ya. Punya mata dua, alhamdulillah normal. Tapi kalau nggak ada cahaya juga nggak bisa. Ya. Bahkan butuh ada namanya jarak. Terlalu jauh bisa lihat tadi? Nggak bisa. Nah, pokoknya penglihatan kita ini terbatas ya. Kalau Allah beda Pak. Adapun penglihatan Allah tidak butuh perantara apapun. Maknanya apa Pak Bu? Tidak butuh perantara apapun. Jangan dibayangkan Allah punya mata. Nah, ini kadang-kadang orang salah pahamnya itu kalau mendengar kalimat Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sami'un basir misalnya, ada kan? Sami'un basir, Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Kadang-kadang yang terlintas itu apa? Mata sama telinga. Kadang-kadang yang terlintas begitu. Nah itu dibuang, pemikiran itu jauh-jauh dihilangkan. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang tahu Pak hakikat Allah seperti apa. Anda itu cukup imani Allah Maha berbeda dengan segala sesuatu. Allah bukan manusia. Allah itu bukan sesuatu yang ada bentuknya. Awas. Allah itu bukan sesuatu yang punya ukuran. Awas. Allah itu bukan sesuatu yang punya anggota tubuh, mata, tangan. Enggak, bukan itu. Ya. Allah itu tidak punya telinga, tidak punya mata. Bukan itu. Allah benar-benar berbeda dengan segala sesuatu yang ada. Tapi kita yakin Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar begitu. Tapi Maha melihat dan Maha mendengarnya berbeda dengan makhluk. Kalau kita melihat pakai bola mata, kalau Allah tidak seperti itu, ya. Tidak bisa dibayangkan, Pak, ya, bagaimana Allah melihat makhluk-makhluknya. Nah, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kemarin atau sebelumnya sudah kita sampaikan, kalau memahami sifat ma'ani, sifat ma'ani itu apa? Masih ingat? Ma'ani itu ya qudrah, iradah, ilmun, hayah, sama, basar, kalam. Ada 7. Itu namanya sifat ma'ani. Ya, saya ulangi, qudrah, iradah, ilmun, hayah, sama, basar, kalam. Ya. Kita ini bahas sifat basar, berarti termasuk sifat ma'ani. Kata para ulama, memahami sifat ma'ani harus pakai sifat salbiyah yang sudah pernah kita bahas. Mulai dari kidam sampai wahdaniyah itu namanya sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu meniadakan kekurangan. Makanya di depannya tidak tidak berawal, tidak berakhir gitu. Itu namanya salbiyah.
Jadi Pak Bu, memahami sifat basarnya Allah pakai 5 ini. Contohnya begini. Apa tadi basar maknanya? Penglihatan ya. Berarti begini, penglihatannya Allah tidak berawal, penglihatannya Allah tidak berakhir. Kalau mata kita ini berawal berakhir, kadang merem, kadang melek, ya, berawal berakhir ya. Kalau Allah tidak seperti itu ya. Penglihatannya Allah tidak serupa dengan makhluk. Nah, tadi kalau makhluk butuh apa? Mata, cahaya, macam-macam lah ya. Kalau Allah itu penglihatannya tidak serupa dengan apapun. Orang iso dibayangke, Pak. Tidak bisa digambarkan dalam pikiran kita. Laisa kamitslihi syai'. Allah itu betul-betul berbeda dengan segala sesuatu yang ada. Ya, gitu ya. Terus nomor 4, berarti penglihatannya Allah tidak butuh pada yang lain. Ya tadi tidak butuh perantara mata atau cahaya atau jarak ya. Tidak berlaku bagi Allah. Tidak berlaku, mau dekat mau jauh semuanya bisa dilihat oleh Allah. Dan satu lagi, berarti penglihatannya Allah tidak ada duanya, ya, tidak ada bandingannya. Ya, kalau nggak ada duanya itu berarti nggak bisa dibayangkan. Kalau masih bisa dibayangkan, bisa dipikirkan di kepala kita, gitu ya, nah, itu namanya ada duanya. Ya. Allah itu laisa kamitslihi syai', sama sekali tidak ada bandingannya, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Nah, jadi iman kita itu sebatas meyakini Allah Maha melihat. Wes menang baik sampai situ. Tugas kita sampai situ aja, Pak. Kewajiban kita hanya sampai situ. Allah Maha melihat, udah titik. Jangan dibayangin, jangan dipikirin. Seperti apa melihatnya ya? Nah, enggak usah dipikirin, ya. Itu sudah di luar jangkauan akal kita. Cukup imani Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Yang penting jangan samakan penglihatan atau pendengaran Allah dengan makhluk. Nah, gitu ya. Baik. Sekarang selanjutnya kita bahas poin-poin pentingnya. Ini coba dibacakan satu persatu. Ya. Nomor 1 coba. Nanti saya terangkan pelan-pelan. Ya. Basar ya. Di kertas ada yang di fotokopi itu ada ya. Ada beberapa poin penting. Yang pertama, Ya. basar artinya adalah penglihatan. Ya. Qaulun basirun, yang maha melihat. Ya. Basar ini kita terjemahkan penglihatan. Awas, penglihatannya Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk atau manusia atau siapapun ya. Nanti berbeda dengan basiron. Basiron ya. Sifat nomor berapa basiron? 19. Masa mau nyanyi dulu ya. Langsung sat-sat ya. Basiron 19 ya. Ya kan 19 kan? Iya, nomor 19 itu namanya basiron. Basiron bukan kalimat. Kalau basiron memang cara menerjemahnya itu maha melihat. Statusnya Allah itu ya, atau akhwal disebutnya itu sifat maknawiyah ya, akhwal keadaan Allah maha melihat. Adapun sifatnya yang ada pada zat Allah itu namanya basar. Sifat basar. Sifat basar ini nanti Pak bisa dilihat Pak di akhirat, kata Syekh Nawawi. Bahkan semua sifat ma'ani, mulai dari kudro, iroda, ilmun haya sama basar kalam, 7 sifat itu bisa dilihat nanti. Seperti apa ya? Wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu hakikat Allah. Tidak ada yang tahu hakikat sifat-sifat Allah ya. Tapi yakini nanti bisa melihat basar itu apa, seperti apa. Masya Allah kan? Baik. Yang kedua ya. Yang kedua, kita wajib meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat segala sesuatu yang ada. Ya. Jadi untuk sifat basar cukup imani ya, yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha melihat segala sesuatu yang ada. Anda main HP sendirian di rumah atau di kamar sendirian ya, kunci ya, kamarnya dikunci, mati lampu, main HP sendirian, nggak ada yang tahu. Tapi Allah maha melihat Pak ya. Jangankan Allah Pak, setiap manusia ya,
dalam sebuah riwayat disebutkan, kita ini Pak diikuti oleh 10 malaikat shift siang. Nanti pada malam hari bergantian 10 malaikat yang lain. Ya, jadi total yang mengikuti kita itu berapa Bu? 20 malaikat. Ya, itu di luar malaikat yang mencatat loh ya. Nanti ada lagi malaikat al-katabah, ya. Malaikat yang mencatat amal perbuatan kita, yang kita sebut dengan raqib, atid. Itu beda lagi. Nanti ada malaikat itu juga. Tapi yang mengikuti kita sehari-hari, yang menjaga kita namanya malaikat al-hafidun, ya. Itu 10 orang. Ya, malaikat itu bukan orang ya. 10 malaikat siang hari. Siang hari itu mungkin sejak pagi pada subuh sampai sore lah mungkin ya. Terus nanti pas malam harinya Pak, dari mulai maghrib sampai subuh itu beda lagi, gantian 10 malaikat menjaga kita. Anda sendirian itu sendirian, 10 malaikat Pak yang jaga. Ya melihat Anda itu malaikat itu. Anda ngapain saja, mau berbuat taat atau maksiat, itu dilihat Pak sama malaikat itu, dilihat oleh malaikat itu ya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta malaikat, pencipta segala sesuatu yang ada, gitu ya. Makanya belajar seperti ini itu bisa menambah apa ya? Ta'zim kita kepada Allah ya, bisa menambahkan kita untuk senantiasa taat kepada Allah dan menjauhi maksiat gitu ya. Baik. Lanjut nomor 3 ya. Yang ketiga, sifat basarnya Allah Subhanahu wa taala tidak sama, tidak serupa dan tidak mirip dengan penglihatan makhluk-makhluknya. Ya, poin penting ini Pak Bu ya. Sifat basar, penglihatan Allah itu betul-betul beda. Kalau kita melihat itu yang kebayang tadi mata ya. Ya kan? Ya, kalau kita melihat, saya melihat ini, melihat laptop, saya melihat manusia, saya melihat masjid. Itu melihat kita itu pakai mata, kebayangnya itu ada mata. Nah kalau Allah tidak sama, tidak serupa, tidak mirip dengan apapun. Penglihatan Allah beda betul-betul mutlak dari segi apapun, tidak sama. Baik, terakhir yang keempat. Yang keempat, makhluk itu bisa melihat, akan tetapi butuh pada mata, butuh pada jarak, butuh pada cahaya, dan butuh pada yang lainnya. Adapun Allah Subhanahu wa taala Maha melihat tanpa mata, tanpa jarak, tanpa harus ada cahaya, dan tanpa butuh pada yang lainnya. Ya, itu perbedaan antara Allah dengan makhluk ya. Allah itu melihat tanpa butuh mata. Allah Maha melihat tanpa jarak. Mau dekat, mau jauh ya. Allah Maha melihat, bahkan tidak harus ada cahaya. Tidak harus ada cahaya. Kalau kemarin Allah Maha mendengar, tidak harus ada apa kemarin? Kalau Maha mendengar, tidak harus ada suara. Iya, ada ayatnya Pak. Gunung-gunung itu Pak, gunung, batu, bebatuan itu mereka bisa berbicara, bertasbih mereka. Bisa Anda mendengar tasbihnya mereka? Tidak bisa, tidak ada suaranya. Tapi Allah bisa mendengar tasbihnya gunung, tasbihnya batu-batuan itu. Sama, ini juga begitu. Allah Maha melihat meskipun tanpa cahaya pun Allah bisa melihat. Bahkan Pak, menurut sebagian ulama, bisa dicatat ini, Allah itu bisa melihat suara petir. Suaranya Pak dilihat oleh Allah. Nah, makanya ini di luar jangkauan akal kita ya. Definisi melihat bagi kita dengan bagi Allah itu berbeda. Kalau mau dibahasakan sederhana itu, melihat itu sampainya informasi dari makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan sebagai sifat ilmu ya, sebagai sifat basar. Ya, Allah Maha melihat, penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Pak, alam semesta itu luas ya? Luas sekali ya. Semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terakhir Pak, saya itu gambar alam semesta. Bentar ya, saya tambahkan ya. Ini gambaran secara umum Pak, alam semesta ciptaan Allah.
Tapi ilustrasi ya, bukan aslinya begini, bukan. Ini untuk memudahkan kita bahwa ini alam semesta ciptaan Allah itu terdiri dari bumi, planet-planet lain, matahari, bintang-bintang itu ya. Itu berada di bawah langit yang pertama ya. Dan langit pertama itu Pak Bu, jauhnya pernah saya sampaikan berapa? 500 tahun Pak, kata Rasulullah SAW. Jauhnya seperti apa itu? 500 tahun Pak. Dan itu Pak penuh dengan malaikat. Bayangkan Bu, 500 tahun perjalanan yang jauh itu langit pertama itu penuh dengan malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang kosong tuh langit Pak Bu. Ya, tidak ada yang kosong. Untuk menembusnya juga butuh 500 tahun. Nah, bahkan nanti naik ke atas untuk menuju ke langit kedua juga butuh 500 tahun. Dan di situ juga banyak malaikat Pak. Penuh. Bayangkan Pak, sampai langit 7 itu 500 tahun, 1000 gitu ya. Karena kan ketebalannya juga 500 tahun. Penuh dengan malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu dilihat semua Pak oleh Allah, diketahui oleh Allah. Makhluk yang di bumi ya dilihat oleh Allah, yang di langit pun Allah bisa melihatnya Allah. Nanti di langit ketujuh ada namanya apa itu? Al-Baitul Ma'mur. Apa ini? Siapa yang tahu Al-Baitul Ma'mur itu apa? Sebuah bangunan Pak, besar kata para ulama, mirip Ka'bah. Ya, bahkan kata Rasulullah, Al-Baitul Ma'mur ini seandainya jatuh dari langit ketujuh Pak, itu tepat di atasnya Ka'bah yang kita kalau ditarik misalnya ibaratnya. Wallahu a'lam seperti apa ya. Tapi kata Nabi, kalau seandainya sakoto jatuh itu la khara ala Ka'bah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mirip Ka'bah ya. Tempat tawafnya para malaikat. 70.000 tiap hari Pak di situ yang tawaf ya. 70.000 diketahui semua, dilihat oleh Allah semuanya ya. Allah Maha melihat ya. Nanti ada makhluk namanya Al-Kursi di atas lagi ya. Ada air, ada lautan air yang tebalnya butuh waktu 500 tahun untuk menembus air Pak ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada makhluk terbesar di atasnya namanya apa? Arash. Ini akbarul makhluqat hajman. Makhluk yang ukurannya paling besar di alam semesta. Tidak ada yang bisa mengalahkan bentuknya Arash. Dan Arash ini dipikul oleh 4 malaikat sekarang Pak. Sekarang. Nanti di akhirat waktu kita di padang mahsyar pas dibangkitkan dari alam kubur, itu Arash bisa kita lihat dipikul 8 malaikat. Ini ada ayatnya ya, ada ayat Al-Qur'annya. Kalau sekarang masih berapa? 4 malaikat. Nabi Pak pernah diizinkan oleh Allah untuk menceritakan bentuknya malaikat pemikul Arash. Namanya malaikat Hamalatul Arsh. Apa? Malaikatnya apa namanya? Hamalatul Arsy. Apa itu hamalah? Dia pemikul, penyangga, pemikul, hamal, hamil, ya. Pemikul Arsy. Kata Nabi Pak, kupingnya malaikat pemikul Arsy itu, kupingnya, telinga, sampai ke pundaknya itu ditempuh 500 tahun perjalanan. Ya Allah, besarnya kayak apa itu makhluk ciptaan Allah yang namanya malaikat pemikul Arsy. Itu baru telinga sampai sini kan dok loh Pak ya. Belum badannya, belum kakinya seperti apa. Ya Allah, itu ciptaan Allah ya. Besar sekali Pak malaikat pemikul Arsy. Nabi hanya boleh menceritakan sampai situ doang. Udhinali, bahasa hadisnya itu udhinali, saya diizinkan oleh Allah untuk menyampaikan informasi ini kepada kalian. Nabi gak detail Pak ya. Kan Nabi itu pernah lihat malaikat kan Nabi SAW. Bisa melihat malaikat gak? Bisa, bahkan Jibril yang asli pun dilihat oleh Rasulullah yang memiliki sayap 600. Nabi hanya bilang begitu tok Pak. Pokoknya malaikat Jibril itu punya sayap 600, badannya sebesar langit bumi, memenuhi langit. Nabi nggak pernah mendetailkan kakinya kayak apa, apakah punya tangan, apakah punya kaki, atau punya mata, atau apa, nggak didetailkan oleh Nabi. Tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi hanya diizinkan sedikit
untuk menceritakan kepada kita. Ya. Itu namanya hal gaib seperti itu. Ya, baik. Nah ini Pak, semua yang ada di alam semesta tidak ada satupun yang luput dari basornya Allah. Apa tadi basor? Penglihatan Allah. Andai kata Pak, ada debu kecil Pak melayang misalnya di bawah langit ke satu. Di ruang angkasa kan banyak ini kan, apa itu benda-benda langit ya istilahnya. Misalnya ada debu misal Pak, sedikit kecil sekali, itu dilihat oleh Allah semuanya. Bahkan dedaunan yang di tengah hutan, daun jatuh di tengah hutan, gelap malam hari jatuh daun, enggak ada yang tahu kalau ada jatuh daun, tapi Allah tahu dan melihat daun yang jatuh itu. Masya Allah. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang maha sempurna, Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengungkapkan kebesaran Allah Pak, kehebatan Allah itu, kita kalau zikir mengucapkan Allahu Akbar ya. Jadi Anda mengucapkan takbiran itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu sebetulnya Anda itu pengen mengagungkan Allah. Allah itu luar biasa, bukan bentuknya besar ya. Allahu Akbar bukan bentuknya Allah besar, salah besar. Yang dimaksud dengan Allahu Akbar, Anda itu mengagungkan Allah atas kehebatan kekuasaan Allah SWT. Bahasa mudahnya Pak, kalau pakai bahasa kita, hebat sekali Allah itu, luar biasa, gitu. Super hebat. Gitu. Itu mengungkapkannya dengan Allahu Akbar. Ya, nikmat pikirannya kalau seperti itu nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Nah, lanjut ya. Masih ada waktu? Masih ya. Terakhir dalil. Ini dalil saja. Dalil sifat basor, nanti dari Al-Quran sama dari hadis ya. Terakhir ya jemaah ya, sabar ya. Yang pertama surah An-Nisa ayat 134. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Allahu sami'an basira. Kana Allah itu senantiasa sami'an, maha mendengar, basiran, maha melihat. Allah itu senantiasa maha mendengar, maha melihat. Kemudian di surat Asy-Syura ayat 11, wa huwas samiul basir. Wa huwa, dialah Allah ya, Tuhan kita Allah as-sami', yang maha mendengar, al-basir, dan juga maha melihat. Ya, ini dalilnya basir, ya, basar ya, basir atau basar. Kalau dalam hadis saya menemukannya di satu hadis tentang Asmaul Husna ya. Deretan Asmaul Husna, 99 Asmaul Husna. Itu ada salah satu sifat Allah, nama bagi Allah, yaitu Al-Basir ya. Ya Sami'u Ya Basir, Ya Sami'u Ya Basir. Itu Anda mengatakan Allah. Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat. Oke, cukup. Alhamdulillah. Inilah nikmatnya kita mengenal Allah. Kita jadi tahu Tuhan kita itu seperti itu, memiliki sifat basar. Allah maha sempurna, penglihatannya maha sempurna. Wallahu a'lam bishawab.